Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan HanPF Mawi. Di kali ini saya mau membahas tentang anggungan burung perkutut, ya, yaitu perawatan, ya, perawatan perkutut agar rajin bunyi. Ya, di sini saya tekankan perawatan perkutut agar rajin bunyi. Kenapa nggak ngacor, Mas? Nggak usah terlalu tinggi karena saya basicnya peternak, ya. Intinya perkutut kita supaya rajin bunyi bagaimana? Trik saya pertama, seringnya kita naruh perkutut itu dalam keadaan di bawah. Maksudnya penjinaan dulu, ya. Karena apa, teman? Perkutut yang belum jinak itu juga akan susah untuk manggungnya, ya. Ya manggung, tapi kalau suruh rajin ya agak susah, ya. Jadi sebelum kita inginkan perkutut kita rajin bunyi, harusnya kita membuat perkutut tersebut jinak dulu. Caranya taruh di sekiranya agak bawah seperti perkutut saya ini. Ini sering di sini. Nah, tengok. Nah, ini sekiranya orang jalan itu nyampe. Ini dari tanah cuma 1,5 meter. Nah, 2 meter lah cantolannya itu, 2 meter. Nah, di sini akan membuat perkutut kita lebih mengenal kita. Jadi orang wirawiri di depan sampingnya akan membuat dia lebih cepat jinak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seringnya kita interaksi dengan burung perkutut kita. Interaksi itu maksudnya bagaimana, Mas? Ya, sering kita pegang sarangnya, mungkin kita sering elus-elus burungnya perkutut tadi, ya. Intinya kita menjalin hubungan seintim mungkin, seakrab mungkin dengan anggungan kita, ya, yang buat kita gacoran itu. Nanti seiring berjalan waktu, ketika dia jinak, mapan, insya Allah dia akan cepat rajin bunyinya dan bekur-bekur, ya. Nah, dan bekur-bekur itu karena dia sudah birahi. Yang jelas perkutut yang saya bahas di sini perkutut yang sudah dewasa. Kalau perawatan dari piye jelas lebih mudah lagi, ya. Karena kalau dari piye itu biasanya cepat jinak. Ya, asalkan tadi kita jangan sering naruh di atas yang tinggi-tinggi. Ya, seringnya di bawah. Atas boleh sesekali, tetapi lebih banyak di bawahnya, ya. Burung yang gelabak atau bagaimanapun, kalau teknik ini Anda pakai, insya Allah perkutut Anda akan cepat jinak. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemur perkutut kita yang rutin, ya. Rutin dijemur. Seperti burung ocehan pun, anggungan pun sama, ya. Kita sering panasin di pagi hari, kita kasih di tempat yang agak ramai, ya, supaya perkutut kita terbiasa dengan lalu lalang orang. Nah, di sini kita akan cepat menemukan perkutut kita jadi rajin bunyi, ya. Kalau di tempat ramai saja mau bunyi, apalagi di tempat sepi, ya. Jadi kalau bisa jemurnya itu di tempat yang agak ramai, ya. Kalau proses penjinaan sudah dilakukan, ya. Kalau masih dari tangkapan liar, ya jangan dulu, ya. Jemurnya kita harusnya di tempat sepi dulu. Setelah sekiranya gelabaknya tidak parah, tidak merusak sayapnya, tidak sampai berdarah, baru di tempat yang ramai, ya. Intinya kita naruhnya jangan terlalu atas, seperti di tempat saya tadi. Itu di dalam rumah pun nggak masalah. Nanti kalau di luar pun biasanya dia tidak akan stres karena terbiasa dengan lalu lalang orang, ya. Oke. Nah, masalah makanan saya sendiri, kalau ini trik saya loh, ya, jangan kalau mau niru monggo, kalau tidak ya nggak masalah. Kalau dari segi makanan, saya sendiri biasa beli makanan racikan di toko, ya. Makanan racikan di toko, entah madurakung atau longkung ataupun yang lain-lain, vita, ya. Pokoknya intinya makanan campuran di toko. Kalau tidak, biasanya ya saya kasih millet sama ketan hitam, ya. Ketan hitam yang saya beli ya juga di toko juga. Mau ngeraciknya juga waktunya yang tidak ada, ya. Kalau masalah makanan itu asinan sama,
Kalau saya pas asinannya pakai batu bata merah yang saya untuk beternak tadi ya. Karena apa? Di dalam batu bata merah itu sudah mengandung rempah-rempah ya, bolo pendem seperti kunir, kencur, jahe dan kawan-kawan dalam asinan tersebut, sehingga perkutut saya secara tidak langsung mengonsumsi jamu tersebut. Nah, masalah kalau itu. Kalau teman-teman yang nggak pakai asinan itu bisa pakai loloh kencur. Ya, kencur itu dilolohkan boleh. Ataupun dikasih lolohan kunir. Nah, ini ngelolohnya ini jangan besar-besar, cukup sebesar kacang hijau. Ya, sebesar kacang hijau ataupun besar lagi. Kita lolohkan cukup seminggu sekali. Ya, seminggu sekali saja sudah cukup kalau untuk perawatan burung kita ya. Sekali lagi ketika kita sering berinteraksi, sering megang burung, dengan kebiasaan tersebut burung kita akan lebih jinak dan akan lebih cepat bunyinya. Mudah kok sebenarnya kalau kita punya rasa yang rasa yang kuat dengan perkutut kita, insya Allah perkutut kita pun akan cepat rajin bunyi ya. Kalau teman-teman ingin perawatan lagi, kalau dari saya tipnya ini diberi resep dari abang saya Ponorogo. Nah, ini dia juga nggak pernah pakai jamu ya. Kalau teman-teman mau pakai jamu beli nggak masalah, banyak jamu gacoran banyak yang jual, merek apapun di pasaran ada ya. Kalau saya sendiri pakainya yang rutin itu bawang putih ya. Saya kasih bawang putih seminggu sekali, itu pun kalau saya kober karena saya sering nggak kobernya. Saya kasih bawang putih. Nah, sebelum dikasih bawang putih tersebut, kita misalnya kita ambil 1 siung ya. Kita ambil 1 siung. Saya tidak praktekkan di sini karena ya burungnya posisi belum waktunya dikasih bawang. Kita ambil bawang 1 siung saja. Itu kita pecah jadi 2. Nah, sebelum kita ngeloloh bawang putih ya, itu baiknya diloloh di pagi hari ataupun sore hari, nggak masalah, pagi hari ataupun sore hari. Yang jelas jangan siang hari ya. Kalau meloloh bawang itu jangan siang hari, kalau nggak pagi ya sore. Nah, triknya seperti ini. Kita ambil bawang 1 siung, kita usap kakinya dulu dengan bawang tersebut, kan masih basah ya. Kita pecah jadi 2, dak, kita basuh kakinya. Setelah kakinya kita basuh kanan kiri, depan belakang dan jari-jari telapaknya, kita kasih bawang putih tadi. Nah, keleknya keleknya perkutut tersebut juga kita kasih bawang. Nah, kalau kurang ambil bawang lagi 1 siung lagi ya. Kasih kelek kanan kiri. Nah, setelah kanan kiri ini kita kasih bawang putih ya, sekiranya sudah mengenal lah. Nah, mengenal. Ini untuk apa, teman? Ada yang bilang dalam perkutut lokal itu kekuatan spiritual yang kuat di perkutut itu ya pangkal sayap kan itu. Nah, itu mungkin untuk memancing itu juga, nggak tahu saya. Yang jelas resep saya untuk perawatan burung pakai bawang putih seperti itu ya. Dikasih pangkal sayap, dioles-olesin sampai sekiranya nyampe ke kulitnya. Setelah itu kita usapkan paruhnya kanan kiri untuk menetralisir kuman-kuman. Baru selesai ya, kaki, sayap dan paruh baru kita loloh ya. Lolohnya ya pakai bawang itu tadi nggak masalah, tapi diiris kecil sebesar kacang hijau 2, 3 nggak masalah. Kalau saya sendiri jarang, paling 1 sampai 2, nggak nyampe 3 ya. Seminggu sekali nggak masalah, ataupun 2 minggu sekali nggak masalah. Lihat kondisi burung. Ketika burung kita sehat, manggungnya sempurna, nggak masalah. Tapi kalau kelihatannya burung kita butuh perawatan, ya dirawat kan itu ya. Oke teman, itu tips saya cara perawatan perkutut agar rajin bunyi. Nggak pakai jamu. Di tempat saya nggak pakai jamu apapun. Yang saya pakai alami semua. Cuma pakannya saja saya beli racikan di toko ya. Sekian, semoga bermanfaat. Ngikutut sampai patut.